Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Biosis. Buat pembukaan video kali ini, aku mau kasih pantun nih buat teman-teman. Kotak tertutup namanya peti. Penutup kepala di jaket namanya hoodie. Sehat mental, senang hati. Kedatangan tamu bernama Bang Deddy. Halo Bang Deddy. Halo Bang Deddy. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Deddy sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Bang Deddy ini adalah salah satu teman kita di Magister Profesi Psikologi bidang Industri Organisasi atau biasa disingkat PIO. Makanya hari ini kita mau ngomongin tentang dunia kerja nih. Langsung aja ya Bang, kita kan mau bahas tentang suasana kerja yang nyaman. Sebenarnya Bang, tolong dong jelasin ke kita dan teman-teman yang lagi nonton, apa sih suasana kerja yang nyaman itu Bang? Langsung ya. Langsung ya. Oke, ini terima kasih buat teman-teman dari Biological Sister. Ya. Biological Sister. Biosis. Oh, Biosis. Ya. Terima kasih. Kali ini kita bahas tentang suasana kerja ya. Sebenarnya kalau dari definisi umum suasana kerja itu ya berarti yang kita lihat itu ada dua, berarti secara fisik dan non fisik. Kalau secara fisik itu kan pasti yang terlihat ya. Kalau yang terlihat dan non fisik itu tidak terlihat. Nah, secara fisik ini bisa berarti suasana kerja yang mendukung itu fasilitas yang diberikan. Kalau misalnya di kantor ya apa saja bentuk-bentuk fasilitas yang dapat mendukung pekerjaan itu sendiri. Ya misalnya lampu, meja atau desnya, laptop dan komputer dan segala macam. Dan non fisik itu banyak lagi kajiannya seperti ya komunikasi, rekan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan sebaliknya antara bawahan dan atasan atau atasan dan bawahan. Nah seperti itu. Nah suasana kerja itu terbentuk dari dua hal itu, fisik dan non fisik. Nah makanya kan terbentuk nanti masalah kenyamanan. Apa sih yang kita rasakan ketika berada di situasi seperti itu? Seperti itu, Tina. Jadi kompleks juga ya Bang, menyangkut fasilitasnya, menyangkut hubungan antar rekan atau atasan dan bawahan gitu yang ada di dunia kerja ya. Oke, itu kan juga berkaitan dengan suasana kerja, itu nggak lepas dari masalah ya kan Bang ya. Jadi tuh kira-kira contoh masalah yang berkaitan dengan suasana itu kira-kira seperti apa ya Bang? Nah, gini, sebenarnya mengenai suasana kerja itu kan kita itu goals-nya adalah produktivitas kerja. Sebenarnya suasana kerja dibentuk untuk agar si karyawan produktif dalam bekerja. Banyak hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suasana kerja yang nyaman dan sebagainya. Ini kalau misalnya suasana kerja yang ini kalau di top level paling atas ya, misalnya kayak keinginan kalau milenial saat ini suasana nyaman kerja itu adalah waktu yang fleksibel. Nah seperti itu ya kalau milenial saat ini, karena dia ingin kerjanya yang mobile, datang sembarangan, tapi dapat tetap menjalankan KPI, kalau perusahaan itu KPI untuk target dari perusahaan itu sendiri. Nah sebenarnya problem yang menjadi problem dalam kerja itu kan terkadang ada yang tidak sesuai dengan harapan si karyawan. Nah si karyawan berharap anggap seperti ini, setiap karyawan itu memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah sirkulasi udara yang baik. Nah itu salah satu hal dasar yang mempengaruhi di beberapa kota. Ada di beberapa kota yang harus memperhatikan sirkulasi udara yang baik. Sedangkan jika tidak memperhatikan, bisa jadi karena merasa lelah, panas, bad mood, dan stres. Nah, malah efek yang akan terjadi adalah karyawan tidak betah dalam ruangan, lalu keluar ke ruangan, mencari tempat yang lain, ya seperti itu. Nggak ada di meja, padahal dia seharusnya berada di meja, seperti itu. Nah, dengan itu perusahaan mencoba untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal seperti itu ya, dengan memperhatikan fasilitas yang diberikan oleh karyawan.
Nah, itu dari fisik tadi. Sedangkan non fisik, nah ini hal-hal yang sulit atau bisa dikontrol ya. Karena itu adalah hubungan antara people, antara si karyawan satu dan karyawan yang lainnya. Nah, masalah kenyamanan ini dipengaruhi juga oleh masalah usia, pendidikan, lama pengalaman bekerja. Jadi misalnya ada orang yang merasa cocok dengan orang yang lebih tua, merasa cocok dengan sebaya, merasa cocok dengan orang yang lebih di bawahnya. Nah, ketika bekerja, komunikasi itu kan dibangun. Nah, itu akan dibantu atau dikoordinir oleh supervisor atau manajer. Sedangkan jika tidak terjadi, ya gitu, seharusnya kerja itu berkelompok, malah kerja sendiri-sendiri. Walaupun sejatinya setiap karyawan itu punya KPI individu yang harus dicapai di setiap perusahaan, seperti itu. Kompleks ya berarti ya Bang ya? Ya, sangat kompleks kalau kita perhatikan. Oke, nah tadi kan Abang udah ngejelasin ya suasana kerja yang nyaman itu seperti apa, dan ini Abang bisa ngejelasin nggak sebenarnya tanda-tanda orang merasa nyaman bekerja dan tidak nyaman bekerja itu seperti apa sih? Nah, ini sebenarnya kalau masalah nyaman bekerja itu ada tuh kalau di industri itu engagement ya, namanya engagement. Dia merasa terlibat betul dalam perusahaan itu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal ketika dia merasa nyaman. Yang pertama adalah itu kelihatan dari kedatangan, yang dari pertama itu kelihatan dari ketika di kantor itu pergi pagi. Pasti dia pergi pagi, itu tepat waktu dan tidak terlambat. Kenapa? Karena ada yang ingin dia kerjakan di kantor, tapi yang dia butuhkan ada di kantor. Jadi datang lebih pagi, pekerjaan biasanya lebih cepat selesai. Nah, sering dia lebih betah berada di meja sendiri. Itu kelihatan dari perilaku si karyawan itu sendiri. Ketika dia merasa nyaman, dia akan lupa waktu. Atau dia akan merasa udah sore aja ya, udah tiba-tiba udah jam 6 ya, yang harusnya bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, tiba-tiba kayak kok sudah setengah 6 ya, pulang. Sedangkan dia diberikan waktu sampai jam 5. Nah, biasanya ada beberapa karyawan yang sudah merasa nyaman akan merasa dia akan melekat dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi dia akan merasa memberikan segalanya buat pekerjaan karena dia mendapatkan apa yang dia butuhkan di perusahaan, seperti itu. Selain ya hal-hal yang paling penting ya kompensasi gaji dan segala macam itu pasti. Cuma kan masalah hal-hal seperti ini yang membantu karyawan itu sangat diperhatikan sekali, seperti itu. Oke, berarti itu tadi yang Bang Deddy jelasin itu ketika kita nyaman bekerja itu sangat mempengaruhi performance bekerja. Nah, kalau yang nggak nyaman bekerja itu tanda-tandanya seperti apa, Bang? Nah, kalau nggak nyaman ya kelihatan dari gesturnya ya, dari gestur kantor. Nah, sebenarnya kebalikan itu paling simpel banget. Ini misalnya ya ada beberapa karyawan dia itu memang tidak betah untuk dalam satu ruangan. Ada seorang pekerja itu yang harus bergerak gitu kan. Tapi ketika si karyawan tidak diperbolehkan untuk fleksibel dalam bekerja, dia pasti gelisah dalam bekerja, pengen keluar ruangan, setiap 10 menit keluar ke ruangan. Nah, sebenarnya ada beberapa perusahaan itu sudah memberikan space khusus bagi karyawan-karyawan tertentu. Ini contoh aja ya, misalnya ya ada karyawan yang tidak bisa di ruangan AC. Ya, ada yang pengen harus di lapangan atau di luar, bukan di lapangan ya, ibaratnya itu agak di outdoor lah. Nah, itu diberikan satu space khusus untuk mengerjakan situ, tapi tidak semua perusahaan yang bisa. Itu misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Nah, sedangkan ketika dia tidak nyaman, dia akan merasa bad mood, stressful terhadap pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ketika ditanya sama supervisor atau manajer, sih jawabannya tidak akan make sense dengan yang dikerjakannya dia. Dia bilang telat lah, ini tidak lengkap lah, segala macam. Nah, seperti itu. Ketika ada beberapa hal yang tidak dapat terpenuhi oleh kebutuhan dari si karyawan tentu akan merasa dia tidak bisa melawan, tapi ditunjukkan yang perilaku tadi. Nah, seperti setiap bentar keluar ke WC lah, alasannya kemana, pergi ke meja bidang lain, ngobrol sana sini. Nah, seperti itulah. Kelihatan ada dari hal-hal seperti itu di kehidupan kantor. Oh iya, ternyata suasana kerja yang tidak nyaman itu sebegitu berpengaruh ya Bang ya, ternyata perilaku seseorang gitu, seorang karyawan gitu ya. Nah,
Tadi sebenarnya bagian ini juga udah Bang Deddy singgung, tapi mungkin bisa diperjelas lagi Bang, yang mengenai kira-kira pemicu yang membuat orang itu tidak nyaman dalam bekerja itu apa kira-kira Bang? Nah, kalau tidak nyaman itu ya ini kalau misalnya ya ini Mbak kasih contoh aja. Ini salah satu di perusahaan yang makan juga. Eh, kita pasti biasanya ada beberapa orang yang sangat teratur dengan meletakkan barang-barang. Jadi kayak apa ya, masih ada tempat pensil, tempat berkas, desktopnya ada segala macam. Nah di perusahaan ini itu ada peraturan setiap barang yang digunakan harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Misalnya apa, pinjam karter atau biasanya pinjam penjepit kertas atau klip harus dikembalikan lagi. Nah di perusahaan ini dia itu meletakkan barang seperti semula, karena coba kenapa perusahaan itu menetapkan hal seperti itu ya, karena tadi kembali kenyamanan. Coba kita bayangkan situasi terburuk dari hal yang tidak dilakukan perusahaan ya, ketika kita taruh klip berantakan, berkas di mana, ini kan nyaman, itu segala macam, letaknya nggak sesuai tempat. Nah hal-hal itu yang salah satu hal yang membuat orang tidak nyaman dalam bekerja, karena ada kalau perusahaan yang mapan dia pasti memperhatikan hal-hal yang lebih detail dari itu. Jadi dia membuat peraturan setiap barang yang dipinjam harus dikembalikan ke semula, tidak boleh diletakkan beronggok-onggok atau terletak di pada tempat itu sesuai seperti itu. Nah salah satu itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tidak nyaman itu karena biasanya adalah masalah komunikasi, karena dia tidak cocok dengan orang ini dalam satu bidang. Itu biasanya sering terjadi, tapi karena tuntutan pekerjaan biasanya dipaksakan untuk tetap bekerja seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain rekan kerja itu atasan. Ya atasan kan banyak stylenya ya, tipe-tipe kepemimpinannya banyak juga. Ada yang direct, ada yang memberitahukan dengan contoh, ada yang maunya melalui supervisor terlebih dahulu. Tapi ada beberapa atasan yang membuat si karyawan itu nggak nyaman. Pasti ada yang kayak merasa ini atasan kok marah-marah aja terus ya pasti ngerjaannya nggak ikhlas lah kalau terlihat dari apanya ya, dari kelakuannya. Kita tetap dikerjakan, tapi dia tidak nyaman. Di ujung-ujungnya ya jadi omongan antara si atasan, tapi karyawan lain merasa atasannya baik-baik aja, tapi dia merasa tidak, seperti itu. Lalu yang keempat, dia tidak nyaman itu dia tidak cocok dengan bidang itu sendiri. Nah, tidak bidang sendiri. Kenapa tidak cocok dengan bidang sendiri? Ya kita tarik garis. Ada beberapa perusahaan yang melakukan rotasi terhadap pekerjaan. Yang awalnya misalnya OPA adalah seorang HR, ya belum tentu OPA di HR. OPA akan diputar lagi di bagian culture, di bagian yang berhubungan dengan assessment akan diputar. Nah disitulah terdapat ketidaknyamanan karena tidak match-nya keinginan dia dengan bidang pekerjaan yang dia lakukan, seperti itu. Ya paling hal seperti itu yang paling sering dijumpai dalam setiap perusahaan yang membuat dia tidak nyaman, selain beberapa hal yang tidak terpenuhinya fasilitas yang diberikan oleh dari perusahaan kepada si karyawan, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari penjelasan Bang Deddy kan tadi udah ngejelasin mengenai pemicu orang tidak nyaman bekerja itu kan ada sesuatu yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol sebagai karyawan. Nah, kalau dari itu sendiri Bang, kita sebagai karyawan gimana sih membangun suasana kerja yang nyaman? Oke. Kalau suasana kerja nyaman itu yang pertama dari kita ya, yang bisa kita kontrol itu komunikasi. Nah, apapun yang kita rasakan, yang kita sampaikan itu harus disampaikan langsung kepada pihak-pihak tertentu agar yang kita rasakan itu tersampaikan. Karena ini setiap perusahaan ya, beberapa perusahaan itu biasanya tapi nggak tahu ya semua perusahaan melakukan itu. Biasanya manajer itu biasa melakukan briefing tertentu, biasa briefing pagi, evaluasi bulan, briefing beberapa minggu itu sekalian. Nah di situ disampaikan apa saja hal-hal yang rasanya dibutuhkan ketika bekerja ini, merasa nyaman, merasa agar bisa lebih powerful, bisa tercapainya keinginan dari perusahaan sendiri. Dan sebenarnya ini komunikasi dua arah untuk mencapai win-win solution belum tentu juga akan direalisasikan. Cuma jika dikomunikasikan itu jadi awareness bagi si
manajer atau supervisor merasa oh berarti karyawan tuh butuh ini, karyawan tuh butuh ini. Dia nyaman ketika begini. Oh saya nggak bisa lembur, saya harus pulang karena begini. Nah itu harus dikomunikasikan secara kalau lebih kepada itu kita harus lebih asertif mengungkapkan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, walaupun dari awal kita sudah tahu bahwa perusahaan itu sudah menetapkan peraturan A, B, C, D gitu. Bang Dedi pernah nggak nemuin perusahaan-perusahaan contohnya tuh kayak apa sih yang sekarang mulai memberlakukan peraturan atau ngasih fasilitas yang membuat suasana kerja itu tambah nyaman? Karena kan aku nemu nih beberapa di kayak apa ya, jangan sebut merek ya, kayak perusahaan-perusahaan yang mengedepankan kreativitas kreativitas karyawan tuh akhirnya mereka kasih fasilitas yang nyaman banget gitu, kerja tuh nggak harus pakai seragam dan sebagainya. Sebenarnya intinya tuh perusahaan kan ini banyak macamnya ya, model dan segala macam ya, misalnya kayak BUMN, swasta, pemerintahan, dan startup ya. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang BUMN itu atau pemerintah itu sudah ada bakunya ya. Setiap dia perusahaan tuh pasti ada seragam yang mengharuskan dia memakai dari hari Senin pakai apa, Selasa pakai apa, hingga Jumat pakai apa. Itu udah ketentuan wajib. Pemerintahan pun seperti itu, dan diikuti oleh swasta. Cuma ada beberapa perusahaan yang menurutnya itu pakaian merupakan tidak harus dijadikan problem untuk dalam bekerja. Sebenarnya di beberapa BUMN itu pasti menetapkan, ada beberapa BUMN ya, yaitu seragam wajib pasti pada hari tertentu. Cuma dia biasanya memberikan hari khusus, misalnya hari Rabu atau hari Kamis itu pakai pakaian bebas. Itu ada. Jadi mereka boleh pakai kaos atau boleh pakai semacam polo shirt, itu boleh. Nah itu ditetapkan karena mengikuti milenial saat ini. Lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan milenial. Karena ketika mereka merasa diberikan apresiasi seperti itu ya setidaknya bisalah dilonggarkan. Nah, kalau misalnya masalah kebebasan yang memang ya biasa itu perusahaan itu paling sering itu perusahaan startup yang berhubungan dengan teknologi, informatif, informasi dan sebagainya. Seperti itulah. Perusahaan-perusahaan yang memberikan kebebasan dalam berpakaian dan fleksibilitas waktu. Seperti itu. Oke, thank you jawabannya Bang Dedi, membuka wawasan baru pada kita dan semoga teman-teman di luar sana bisa ngambil manfaat dari video kita yang sebentar ini. Oke, Biosis pamit dulu. Terima kasih banyak Bang Dedi. Iya, sama-sama teman-teman semuanya.